Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada kuliah online akuntansi keuangan 1. Nah, masih bersama saya Ibu Munifah ya. Ya, semoga pada saat ini Anda masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, terhindar dari virus corona. Oke, pada kuliah online sebelumnya sudah saya jelaskan yaitu mengenai persediaan, kemudian untuk jenis-jenis pencatatan persediaan ya, dengan menggunakan metode fisik dan menggunakan metode perpetual. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai beberapa metode yang bisa kita gunakan yaitu untuk menentukan harga pokok persediaan ya. Oke, Anda simak baik-baik untuk penjelasan dari saya. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan yaitu dalam penentuan harga pokok persediaan. Yaitu ada metode identifikasi khusus, kemudian ada metode FIFO, kemudian metode LIFO, metode rata-rata, metode LCM, dan metode taksiran. Saya akan membahas satu persatu yaitu mengenai metode tersebut. Yang pertama yaitu ada metode identifikasi khusus ya. Untuk metode identifikasi khusus ini berdasarkan anggapan bahwa arus barang itu harus sama dengan arus biaya. Berarti nanti tiap jenis barang itu dipisah berdasarkan harga pokoknya. Dan nanti tiap kelompok itu dibuatkan kartu persediaan sendiri. Nah, saya contohkan yaitu sebuah ponsel. Contohnya ada ponsel merek A, tipenya 123, dibuatkan kartu persediaan tersendiri. Nah, nanti kalau ada ponsel merek B, kemudian ada tipenya, nanti juga dibuatkan kartu persediaan sendiri. Nah, untuk harga pokok penjualan itu terdiri dari harga pokok barang yang dijual dan sisanya itu merupakan persediaan akhir. Nah, untuk metode identifikasi khusus ini dapat digunakan perusahaan yang menggunakan prosedur pencatatan persediaan, entah itu dengan cara periodik maupun dengan cara perpetual. Nah, tetapi kalau yang identifikasi khusus ini banyak pekerjaan tambahan maupun gudang yang luas, maka untuk metode ini jarang digunakan. Nah, untuk metode identifikasi khusus ini biasanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk dengan harga yang mahal, kemudian jumlah dan jenisnya produk terbatas. Ya, berarti harganya mahal dan produknya juga sedikit ya. Saya contohkan yaitu pada data transaksi perusahaan sepeda pada bulan Januari tahun 2021. Nah, di sini ada transaksi pembelian ya pada tanggal 4, tanggal 12 dan tanggal 18 dan tanggal 22. Ya. Ada pembelian sepeda A, B, C, dan D untuk masing-masing tanggal transaksi. Nah, kemudian pada tanggal 26 perusahaan tersebut menjual sepeda A
sebesar 100 juta dan sepeda C sebesar 500 juta. Ya, berarti bisa kita lihat dari data di atas, berarti sepeda yang terjual itu adalah sepeda yang kita beli pada tanggal 4 dan juga tanggal 18. Untuk metode identifikasi khusus ini tidak terikat, yaitu kapan persediaan itu diperoleh. Nah, seperti halnya FIFO maupun LIFO, itu kan masuk pertama, kemudian keluar pertama, dan masuk ke terakhir dan keluar terakhir. Tapi kalau yang identifikasi khusus ini tidak, ini bebas. Nah, maka nanti untuk harga pokok penjualan yang ada di dalam perusahaan itu diperoleh dari sepeda yang terjual. Nah, berarti berapa sepeda yang terjual? Yaitu 600.000. Yaitu dari penjualan sepeda A yang harganya 100 juta dan sepeda C yang harganya 500 juta. Ya. Berarti harga nilai perolehannya ini 600 juta ini. Nah, persediaan akhirnya berapa? Untuk persediaan akhirnya yaitu yang belum dijual, yaitu ada sepeda B dan ada sepeda D. Yang total keseluruhan adalah 1 miliar. Dari sepeda B 300 juta dan sepeda D nya 700 juta. Itu ya. Oke. Untuk metode yang kedua yaitu metode FIFO atau first in first out. Untuk FIFO ini berarti persediaan barang yang pertama kali masuk atau barang yang pertama kali kita beli, maka persediaan barang itu pula yang akan dikeluarkan atau digunakan pertama kali oleh perusahaan. Berarti pertama kali dibeli, maka pertama kali dijual. Maka untuk persediaan akhir barang dagangan itu akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Itu ya, itu untuk nilai perolehannya. Untuk metode FIFO ini cocoknya diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa. Contohnya apa? Contohnya seperti makanan, seperti minuman, seperti obat. Itu kan ada tanggal kadaluarsanya. Nah, maka kalau yang pertama kali masuk tidak kita jual terlebih dahulu, nah, maka kan akan kadaluarsa ya yang pertama kali masuk itu kalau tidak kita utamakan dijual terlebih dahulu. Lah untuk kelebihan dan kekurangan dari metode FIFO. Untuk kelebihannya itu nilai persediaan disajikan secara relevan. Nah, dilaporkan pada posisi keuangan. Jadi sesuai dengan sebenarnya. Kemudian menghasilkan laba yang lebih besar. Nah, untuk kekurangannya, pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintah menjadi lebih besar. Nah, karena kan pendapatannya juga besar. Kemudian laba yang dihasilkan itu kurang akurat. Oke.
Saya contohkan di sini yaitu untuk penghitungan persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO yang fisik ya. Untuk metode untuk pencatatan fisik, nah berarti kan mencatatnya per periodik secara berkala, berarti pada akhir periode. Saya contohkan di sini ada persediaan tanggal 1, kemudian ada pembelian tanggal 5, tanggal 13 dan tanggal 24. Kemudian di sini ada penjualan tanggal 6 dan tanggal 15 ya. Yang tanggal 6 itu 3 unit, yang 15 itu 7 unit. Nah, dari data miliknya perusahaan Sinar untuk persediaan akhir bulan Mei pada tahun 2020, kalau kita menggunakan metode FIFO fisik, berarti yang pertama masuk, pertama keluar, nah, maka untuk persediaan akhirnya itu dari pembelian dikurangi penjualan. Anda lihat pembeliannya ya, untuk persediaannya 5, kemudian pembeliannya 5 berarti 10 ya, kemudian ditambah tanggal 13 8, 18 ditambah tanggal 24 10 berarti 28. Untuk penjualannya yaitu tanggal 6 3, tanggal 15 7, ada 10 unit. Nah, berarti persediaan akhirnya masih 18 unit. Dari 28 kurangi 10. Nah, kemudian untuk nilai persediaan akhirnya, karena kita menggunakan metode FIFO, berarti yang kita gunakan adalah harga yang pertama kali kita beli ya. Berarti kan yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Maka persediaan akhirnya dari mana? Persediaan akhirnya itu dari tanggal yang terakhir. Karena apa? Karena tanggal-tanggal yang pertama, yang awal kita beli itu sudah keluar atau sudah terjual. Maka untuk persediaan akhirnya itu dari pembelian yang tanggal akhir, gitu ya. Karena kan yang awal sudah terjual. Nah, maka untuk 18 unit ini itu dari pembelian tanggal 24 10 unit ya. Berarti kan masih kurang 8. Untuk yang 8 kita ngambil dari atasnya yaitu tanggal 13. Nah, ini. Berarti yang 10 harganya 4.500, yang 8 harganya 3.500. Nah, ini totalnya ya 73.000. Itu nilai persediaan akhir. Nah, kemudian untuk mencari harga pokok penjualannya untuk HPP-nya, nah itu dari ini ya, pembeliannya ini 130.500 dikurangi dengan nilai persediaan akhirnya yaitu 73.000. Nah, ini untuk HPP-nya berarti 57.500. Ya. Dari nilai pembelian dikurangi dengan nilai persediaan akhir. Jadi 130.500 dari ini, dari pembelian ini, total pembelian ini. Nah, kemudian saya contohkan untuk yang metode FIFO perpetual. Nah, yang namanya perpetual itu kan pencatatannya terus menerus.
ya. Berarti setiap ada pembelian, setiap ada penjualan itu langsung dicatat. Nah, kemudian pada saat itu juga setiap hari kita bisa melihat yaitu berapa harga pokoknya. Nah, maka untuk mempermudah pencatatannya kita buat yang namanya tabel persediaan. Ya, ini contohnya dari perusahaan Sinar ya, sama dengan yang fisik tadi. Nah, untuk kartu persediaan itu terdiri dari kolom tanggal, kolom pembelian berisi jumlah barang yang dibeli, ada kolom penjualan berisi jumlah barang yang dijual, kemudian ada saldo, selisih antara pembelian dan penjualan. Nah, masing-masing kolom ini terdiri dari unit. Ini adalah berisi jumlah barangnya ya, atau kuantitasnya. Harga per unit, ini berisi harga per unitnya. Kemudian total dari unit dikalikan harga per unit ya. Oke, kita mulai dari tanggal 1 Mei. 1 Mei di sini ada persediaan 5 unit harganya 10.000. Nah, kita masukkan ke kolom saldo. Ya, berarti persediaan awal ya. Kita masukkan ke kolom saldo 5 unit harganya 10.000. Totalnya dari unit kalikan harga per unit. 5 kali 10.000. Nah, kemudian Anda lihat tanggal 5 Mei. Di sini ada transaksi pembelian 5 unit harganya 1.500. Kita masukkan ke kolom pembelian 5 unit harganya 1.500. Totalnya berarti dari unit kalikan harga per unit ya. Untuk saldonya supaya lebih gampang nanti untuk menghitungnya, maka yang saldo tanggal 1 ini Anda turun ke bawah. Ini ada 5 unit harganya 10.000. Kemudian yang pembelian tanggal 5 Anda masukkan di bawahnya saldo tanggal 1. Nah, ini 5 harganya 1.500. Nah, kemudian Anda lihat yang transaksi selanjutnya tanggal 6, yaitu penjualan 3 unit ya. Kita masukkan ke kolom penjualan 3 unit. Nah, karena kita menggunakan metode FIFO, nah maka harganya kita gunakan dari saldo yang paling atas, saldo yang pertama. FIFO masuk pertama, keluar pertama. Maka kalau kita ingin jual, harganya berasal dari pembelian atau saldo yang paling atas. Ini ya, berarti dari sini ya. Harganya 10.000. Nah, ini. Kemudian kalau ada penjualan, maka sifatnya mengurangi. 5 unit kita kurangi 3, masih 2. Harganya 10.000. Dari ini ya harganya ya. Kemudian untuk saldo bawahnya yang harganya 1.500 turun ke bawah. 5 1.500. Oke, kemudian tanggal berikutnya tanggal 13 ada pembelian 8 unit. Kita masukkan ke kolom pembelian 8 unit harganya 3.500. Nah, kemudian untuk saldonya berarti saldo yang tanggal 6 yang 2 sama 5. Nah, kita tulis lagi di bawah sini 2 5. Pembelian tanggal 13 yang 8 kita masukkan di bawahnya 8 ya.
harganya 3.500. Kemudian Anda lihat lagi transaksi tanggal 15, yaitu menjual 7 unit. Nah, ini Anda lihat Vivo, berarti yang pertama. Karena yang pertama di sini cuma 2, ya, kan jualnya 7. Tapi di sini yang pertama adalah saldonya 2, maka yang 2 itu harganya dari saldo yang pertama 10.000, kan masih sisa 5 ya. Yang 5 itu ngambil dari bawahnya, yaitu harganya 1.500. Nah, ini. Lah 2 dikurangi 2, 0. 5 kurangi 5, 0. Berarti masih sisa yang 8 ini ya. Yang 8 ini turun ke bawah. 8 harganya 3.500. Nah, kemudian transaksi tanggal 24 yaitu pembelian 10 unit. Kita masukkan ke kolom pembelian 10 unit, harganya 4.500. Nah, ya. Yang saldo tanggal 15 kita tulis lagi di bawahnya 8, harganya 3.500. Kemudian yang pembelian tanggal 10 kita masukkan bawahnya 10, harganya 4.500. Nah, untuk persediaan akhirnya 8 tambah 10 masih 18. Nah, kemudian untuk nilai persediaan akhirnya yaitu 73.000. Dari 28.000 ditambah 45.000. Berarti kalau metode yang kita gunakan itu beda, maka untuk nilai persediaan akhirnya juga berbeda. Nah, kalau kita ingin mencari harga pokok penjualannya, tadi untuk saldo persediaan akhirnya sudah ketemu ya, 73.000 ya. Untuk harga pokok penjualannya itu dari 30.000 ditambah 20.000 ditambah 7.500. Nah, ini dari mana? Bisa Anda lihat di sini. Anda lihat yang kolom penjualan ya. Nah, ini 30.000 ditambah 20.000 ditambah 7.500. Itu untuk yang HPP-nya. Berarti totalnya 57.500. Nah, kalau kita ingin mencari laba atau rugi kotornya, dari penjualan dikurangi dengan HPP-nya. Penjualannya ada 15.000 ditambah 56.000. 15.000 itu dari penjualan tanggal 6 ya. 3 unit kalikan 5.000. Yang 56.000 dari penjualan tanggal 15. 7 unit kalikan 8.000. Ya. 72.000 dikurangi HPP-nya ini 57.500. Nah, karena lebih besar penjualannya, maka hasilnya adalah laba. Labanya adalah 14.500. Oke, kemudian untuk metode selanjutnya adalah metode LIFO atau last in first out. Untuk LIFO ini artinya bahwa barang yang masuk terakhir itu akan keluar pertama. Nah, maka untuk metode LIFO ini mengasumsikan bahwa unit persediaan yang dibeli terakhir itu akan dijual terlebih dahulu. Nah, untuk unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Nah, jadi biasanya untuk persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau yang awal masuk.
Nah, kalau yang LIFO ini kalau digunakan untuk barang yang ada batas kadaluarsanya itu tidak cocok ya. Nah, karena untuk barang-barang yang dulu masuk itu akan numpuk, akan kadaluarsa ya kalau tidak dijual-jual. Nah, untuk kelebihan atau kekurangannya. Untuk kelebihan dari metode LIFO itu mudah membandingkan cost, yaitu saat ini dengan pendapatan sekarang. Kemudian apabila harga naik, maka harga barang jadi konservatif. Ya, berarti ikut naik ya yang barang terdahulu kita beli. Kemudian laba operasional itu tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga. Kemudian menghemat pajak. Nah, untuk kekurangannya itu bertolak belakang dengan aliran fisik persediaan sesungguhnya. Kemudian biaya pembukuan menjadi mahal karena metode ini lebih rumit. Kemudian laba atau rugi yang dihasilkan lebih rendah. Itu seandainya saja kok harganya itu mengalami penurunan ya. Nah, maka untuk barang-barang yang dahulu kita beli ya akan turun harganya. Oke, saya contohkan untuk menghitung harga pokok penjualan atau nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode LIFO fisik. Sama, ini dari persediaan dari miliknya PT Sinar pada bulan Mei ya. Sama seperti tadi untuk contohnya, sama seperti punyanya Vivo. Ada persediaan tanggal 5, pembelian tanggal 5, 13 dan 24, penjualannya tanggal 6 dan tanggal 15, 3 Juni sama 7 Juni. Untuk persediaan akhirnya sama, dari pembelian dikurangi penjualan, berarti pembeliannya 28, penjualannya 10. Nah, perbedaannya di sini. LIFO berarti terakhir masuk terakhir masuk pertama dijual atau keluar. Maka untuk persediaan akhir yang 18 unit itu harganya dari mana? Itu harganya dari pembelian yang pertama. Karena untuk pembelian yang terakhir itu sudah terjual, maka persediaan akhirnya dari pembelian yang pertama. Anda lihat ada 5 unit dari tanggal 1, harganya 10.000. Kan masih kurang ya, kita ngambil dari pembelian bawahnya tanggal 5, harganya 1.500. Masih kurang ya, 5 sama 5 kan 10, sedangkan di sini 18. Nah, yang 8 itu dari tanggal 13, harganya 3.500. Nah, ini untuk total nilai persediaan akhirnya yaitu 85.500. Dari 28.000 tambah 7.500 dan tambah 50.000. Jadi dari tanggal 1 dulu, kalau masih kurang ngambil dari tanggal 5, masih kurang lagi ngambil dari tanggal 13. Nah, untuk harga pokok penjualannya itu dari pembeliannya ini 130.500, dikurangi dengan
nilai persediaan akhirnya, yaitu 85.500. HPP-nya 45.000. Itu kalau menggunakan yang LIFO fisik. Oke, saya contohkan yang menggunakan LIFO perpetual. Nah, ini sama dengan yang FIFO tadi. Nah, untuk lebih mudah dalam penghitungannya, kita buat yang namanya kartu persediaan. Nah, ini contohnya masih sama, yaitu dari perusahaan Sinar pada bulan Mei. Oke, kita lihat untuk yang LIFO fisik. Tanggal 1 persediaan kita masukkan ke saldo ya, 5 unit harganya 10.000. Tanggal 5 pembelian kita masukkan ke kolom pembelian, 5 unit harganya 1.500. Saldonya sama ya, yang 5 saldo tanggal 1 Anda tulis di bawahnya 5 10.000. Yang pembelian tanggal 5 kita masukkan di bawahnya 5 harganya 1.500. Nah, kemudian untuk yang tanggal 6 penjualan 3 unit ya. Karena kita menggunakan metode LIFO, yang terakhir masuk akan dijual pertama. Maka untuk harganya kita ngambil dari saldo yang paling bawah, saldo yang terakhir. Nah, maka 3 unit ini harganya 1.500. Kebalikannya dengan yang FIFO tadi. Kalau FIFO kan ngambilnya dari atas, tapi kalau yang LIFO dari bawah. Nah, ini. Untuk saldonya yang 5 unit harganya 10.000, kita tulis bawahnya. Nah, kemudian yang ini 5 kurangi 3 masih 2, harganya 1.500 ya. Nah, ini panahnya kurang ke atas ya. Nah, hasilnya kan panahnya lurus dengan 3 sama 5 bawah ini. Kemudian yang tanggal 13 pembelian 8 unit, kita masukkan ke kolom pembelian 8 unit harganya 3.500. Yang saldo tanggal 6 5 sama 2 kita tulis bawahnya, 5 harganya 10.000, 2 harganya 1.500. Yang pembelian tanggal 13 kita masukkan di bawahnya 8 3.500. Kemudian yang tanggal 15 menjual 7 unit. Nah, karena di sini saldo yang terakhirnya itu 8, maka masih bisa ya, 8 kurangi 7. Maka di sini 7 harganya 3.500. Yang saldo 5 dan 2 kita tulis bawah, 5 harganya 10.000, 2 harganya 1.500. Yang ini 8 kurangi 7 masih sisa 1, harganya 3.500. Nah, kemudian yang tanggal 24 Mei ada pembelian 10 unit, kita masukkan ke kolom pembelian 10 unit harganya 4.500. Nah, ini. Nah, kemudian yang saldo tanggal 15 ada 5 unit, 2 unit dan 1 unit, kita tulis lagi di sini 521. Nah, kemudian pembelian tanggal 24 kita masukkan bawahnya 10 unit, harganya 4.500. Nah, kemudian untuk persediaan akhirnya dari 5 ditambah 2 tambah 1 tambah 10 masih sisa 18. Untuk nilai persediaan akhirnya 101.500 ya. Dari 50.000 tambah 3.000 tambah 3.500 tambah 45.000. Ini untuk saldo persediaan akhirnya tadi 101.500. Nah, yang ini. Kemudian untuk harga pokok penjualannya
yaitu 4.500 ditambah 24.500. Dari yang ini Anda lihat di kolom penjualan yang kolom total. Nah ini 4.500 dan 24.500. Itu HPP-nya. Laba atau rugi kotornya dari penjualannya. Nih ya, Anda lihat tanggal 6, 3 kali 5, 15.000. Tanggal 15, 7 kalikan 8.056. Dikurangi HPP-nya ini 29.000. Nah, masih sisa 43.000. Nah, itu ya. Itu kalau kita ingin mencari laba kotor menggunakan metode FIFO atau metode LIFO perpetual. Oke. Nanti kalau ada yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa kirim pesan di WA ataupun di Siakap. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, untuk kuliah online pertemuan berikutnya saya akan jelaskan yaitu mengenai metode penentuan persediaan yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.